Bismillahirrahmanirrahim. Karena di zaman sekarang berapa banyaknya orang yang merasa akalnya lebih tinggi daripada syariat, sehingga setiap apapun dari ajaran syariat selalu dia timbang dengan akalnya. Apabila menurutnya tidak masuk akal, lalu dia menolak itu. Ikhwati biddin, sebenarnya seluruh yang terjadi itu masuk akal. Hanya saja ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kesalahan manusia hari ini adalah ketika tidak bisa dicerna oleh akal, dia katakan tidak masuk akal. Itu yang sering terjadi. Angin itu ada. Siapakah yang bisa menggambarkan tentang bentuk angin? Tidak ada yang bisa menggambarkan bentuk angin. Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk dalam minyak, ya minyak angin. Kalau masuk perut kita, ya keluar angin. Masuk angin. Kalau buang angin, semuanya. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menentukan bentuknya angin. Apakah tidak tahunya bentuk berarti tidak ada? Lihat. Kelemahan akal manusia. Sesuatu yang tidak dilihatnya dianggapnya tidak ada. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa harus didudukkan akal. Apa itu akal? Apa itu pikiran? Karena harus dibedakan antara berpikir dengan berakal. Anak kecil berakal atau berpikir? Anak kecil berakal atau tidak? Tak ada ulama kita mengatakan dia berakal. Kalau dia sudah berakal, maka dia berdosa. Akil baligh. Anak kecil melanggar dosa, melakukan dosa, tidak solat. Berdosakah dia? Tidak. Kenapa? Bilang belum berakal. Berpikirkah dia? Dia berpikir. Lihat perbedaan itu. Jangan disamakan berakal dengan berpikir. Orang gila tidak solat. Orang gila tidak solat. Berdosa atau tidak? Tidak. Berakalkah dia? Anak kecil kenapa tidak dikatakan gila, padahal dia juga disebut tidak berakal? Kenapa? Orang gila berpikir atau tidak? Hah? Allah ya kawan. Ini dasar kita dalam memahami berakal atau tidak. Orang gila berpikir atau tidak? Yakin antum orang gila tak berpikir? Orang gila masuk rumah sakit jiwa karena gila kah atau karena bodoh? Karena gila kan? Sebab sebelum dia gila, dia pintar. Mungkin mau daftar jadi anggota dewan atau apa, pintar. Tapi setelah itu jadi gila. Berarti dia masuk rumah sakit jiwa karena gila, bukan karena bodoh. Itu dia. Orang gila kalau antum dia minta rokok, antum kasih pena, apa dia bilang? Siapa yang gila? Kita yang dibilangnya gila. Tapi kenapa orang gila ketika melanggar syariat dia tidak dihukum? Ana ingin tunjukkan kepada antum bahwa berpikir dengan berakal itu berbeda. Kita jangan terjebak sebuah kata-kata, tapi kata-kata itu menggiring kita bisa menjadi kufur. Lihat berapa banyaknya orang tanpa sadar mengeluarkan kata-kata kufur. Kita telah mengantar saudara kita pada tempat peristirahatannya terakhir. Ketika kita mengantar jenazah, kalau kita yakin bahwa kuburan tempat peristirahatan terakhir, kufurlah kita kepada hari berbangkit. Kufurlah kita. Maka itu kata-kata itu dalam bicara akal kita dudukkan dulu. Kita ini berakal atau berpikir? Akal dan berpikir. Antum lihat banyak orang tak sholat berakal atau berpikir? Dudukkan konsep dulu. Orang berpikir adalah orang yang mau memahami dirinya dan mau memahami apa yang di luar dirinya. Itu berpikir tuh.
Maka itu kalau orang tak mau mikir, dia bilang, emangnya gue pikirin? Artinya saya tak mau ikut-ikut mikirin itu. Dia tidak mau memahami apa di luar dirinya, dia tidak peduli dengan itu. Berarti dia tidak berpikir. Orang berakal, dudukkan akal. Akal adalah alat untuk menerima syariat. Alat untuk menerima syariat. Setiap orang berfikir dia sudah punya alat. Anak kecil sudah ada dah alat untuk menerima syariat? Ada, tapi belum berfungsi. Sampai balik alat itu baru berfungsi, kena dia beban. Orang gila sudah punya alat, tapi ketika dia melanggar syariat, kenapa tidak dihukum? Karena alatnya rusak. Maka antum kalau ingin melanggar syariat dan tidak berdosa, rusak alat. Orang tidur, ada dah alatnya? Ada, tapi alatnya sedang istirahat. Tengok, diangkatlah hukum ini kapan? Ketika orang lagi balik, ketika orang tidur, ketika orang lagi gila. Tidak ada hukuman dia. Ada orang tidur, mimpi meninggalkan solat, tak berdosa dia. Lihat, ini baru pondasi dulu ya, biar kita lihat. Kalau antum sudah lihat ini, fungsi akal itu, kenapa saya katakan orang berakal adalah orang menggunakan fikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau aku nasma'u mendengar, au na'qilu lalu aku taati. Orang berpikir dia mendengar apa yang ditaatinya lalu dia buktikan mendengarnya. Lau kunna nasma'u, berapa banyaknya orang mendengar azan? Au na'kilu, kami dengar, kami taati, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak masuk dalam neraka sa'ir, tapi mereka dengar, mereka tidak mentaati. Kata Allah, mereka tidak berpikir. Maka itu dipenuhkanlah isi neraka jahanam dari orang-orang yang diciptakan Allah. Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka pendengaran dan hati. Tapi sedikit yang mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, hati. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberi nikmat oleh Allah pendengaran, hati, penglihatan yang Allah ciptakan mereka dengan tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan derajatnya pada derajat yang paling hina. Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Wa laqad zara'nal jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walau ma'ayunu liyabsiruna biha walau ma'azanu liyasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tidak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tidak mendengarkan ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang. Ikhwan, Abdullah Mubarak mengibaratkan ketaatan, kepatuhan kita pada Allah, ya, kesetiaan kita pada Allah itu kadang-kadang dikalahkan kesetiaan seekor anjing pada tuannya. Anjing diseret oleh tuannya, dibagi makan dengan tulang dan makanan sisa, diikat di tepi pagar, namun dia tetap tidak mau berkhianat pada tuannya. Kita, ketika kita baru lahir, kita punya mata tidak melihat, Allah beri penglihatan, punya pendengaran, Allah beri pendengaran, punya hati tidak memahami, tidak punya kekuatan, semua Allah berikan. Ketika sudah dapat semuanya, ternyata kita tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dalam segi kesetiaan kita telah kalah? Maka perhatikan, malam ini kita bicara tentang akal itu sendiri. Tadi sudah saya dudukkan bahwa antara akal dan berfikir, bahwa setiap orang berfikir belum tentu disebut orang berakal. Tapi setiap orang berakal pasti dia berfikir. Maka kita jangan heran kalau kita mengatakan bagaimana orang-orang kufar, ahli penelitian apa semuanya, mereka berfikir tak? Berfikir. Jangan dibilang tak berfikir, mereka berfikir. Tapi berakalkah mereka? Tidak, karena tidak menggunakan fikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu Allah katakan orang peka, orang bisu, bukan apa yang pekanya. Dia tidak mau taat kepada Allah. Dia dengar, tapi dia tidak mentaati. Seperti sebuah anekdot yang disebutkan orang. Suatu ketika antara petani dengan antara sapi dengan tuannya, tiba-tiba terdengar suara azan. Lalu sapi berbicara kepada tuannya, "Bos, suara apa itu?" Bosnya dengan bangga mengatakan, "Itu azan untuk panggilan manusia." Sapi terdiam. Setelah qomat, sapi bertanya lagi, "Bos, ini suara apa lagi?" "Itu panggilan untuk orang beriman segera untuk solat." Sapi terdiam kembali. Setelah berjalan waktu, sore hari mereka pulang berdua. Lalu sapi berkata kepada bosnya, "Bos, kelihatan hari ini kita sama." Sama apa? Sama-sama tidak menjawab panggilan tadi. Lalu bosnya yang terdiam. Dia mendengar juga, tapi tidak ada responnya. Maka itu orang mendengar konsep mendengar Islam dengan konsep mendengar fisika berbeda. Masuknya getaran pada gendang telinga, cukup orang sebut mendengar. Tapi Islam tidak. Masuk getaran suara pada gendang telinga, harus ada reaksi dari pendengaran itu. Kalau tidak, dia disebut peka. Coba kita panggil anak kita, "Nak, tolong belikan kopi bapak." "Nanti pak." Masih main juga tuh. Panggilan kedua, mungkin sayang kita panggil, tapi sayang marah. "Sayang, tolong belikan kopi bapak." "Nanti pak." Masih main. Kira-kira panggilan ketiga apa? "Hei peka." Karena tidak ada reaksinya. Maka Allah katakan summun bukmun yumfahum la ya'kilun. Mereka peka, bisu, tuli, dia la ya'kilun, tidak berakal. Apa? Tidak mengikuti itu. Ini dudukkan dulu supaya kita bisa tahu posisi kita sekarang berakal atau berpikir. Insya Allah yang di dalam ini berakal semua. Insya Allah kita jadi orang berakal. Alhamdulillah, mulia orang Islam, dia berakal.